Beberapa waktu terakhir beredar narasi sejarah awal Islam yang dibawakan dengan gaya dramatis dan emosional, yang menimbulkan kesan seolah para sahabat saling berebut kuasa sejak detik wafatnya Nabi. Video ini dibuat untuk meluruskan pemahaman dengan rujukan riwayat dan penjelasan ulama, agar kaum muslimin tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari narasi yang belum tentu utuh. Ada kisah sejarah yang diceritakan dengan nada marah, ada yang dibingkai dengan konflik, ada yang membuat hati terasa panas sebelum pikiran sempat menimbang, tapi ada juga cara lain membaca sejarah, dengan tenang, adil, dan penuh tanggung jawab. Terutama ketika sejarah itu menyentuh generasi para sahabat Nabi, generasi yang dipuji langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Ini bukan sekadar pujian sejarah, ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah. Artinya, sebelum kita menilai peristiwa yang melibatkan para sahabat, kita wajib membawa prasangka baik dan kehati-hatian, bukan membela tanpa ilmu, dan bukan menuduh tanpa adab. Sejarah Islam bukan kisah hitam putih, ia berisi ijtihad manusia terbaik. Dalam situasi nyata yang tidak selalu sederhana, para ulama sejak awal membedakan 3 hal. Pertama, apa yang diriwayatkan terjadi. Kedua, bagaimana kualitas sanad riwayatnya. Ketiga, bagaimana peristiwa itu ditafsirkan motifnya. Banyak narasi populer hari ini melompat dari riwayat langsung ke tuduhan motif, tanpa melewati proses verifikasi ilmiah di tengahnya. Dalam disiplin hadis, ini tidak dibenarkan. Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama, termasuk dalam hal mengambil riwayat sejarah. Ada pula kaidah penting dalam manhaj Ahlus Sunnah. Perselisihan sahabat adalah ijtihad, bukan pengkhianatan. Mereka tidak masyam, tetapi mereka paling dekat dengan wahyu, paling memahami maksud syariat, dan paling besar pengorbanannya dalam menegakkan Islam. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Karena itu, kesalahan ijtihad mereka, jika ada, tidak boleh diturunkan menjadi tuduhan niat buruk. Imam At-Tahawi merumuskan prinsip Ahlus Sunnah. Kami mencintai para sahabat Rasulullah. Kami tidak berlebih terhadap salah satu dari mereka, dan tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Seimbang, adil, beradab. Masalah sering muncul ketika sejarah abad pertama Hijriyah dibaca dengan kacamata konflik politik modern. Lalu istilah-istilah kontemporer dipaksakan ke masa sahabat. Istilah seperti perebutan kuasa, sabotase legitimasi, konsolidasi elit, itu istilah analisis politik modern. Boleh dipakai sebagai alat bantu baca, tetapi berbahaya jika dijadikan satu-satunya lensa. Karena istilah membentuk persepsi, persepsi membentuk kesimpulan. Narasi dramatis biasanya dibangun dengan 3 teknik. Pertama, pemilihan diksi emosional. Kedua, penafsiran motif batin tokoh. Ketiga, penyederhanaan konflik menjadi moral versus kuasa. Padahal, sejarah jarang sesederhana itu. Peristiwa yang sama bisa lahir dari rasa tanggung jawab, kekhawatiran perpecahan, perbedaan ijtihad, keterbatasan informasi saat itu. Bukan otomatis ambisi. Al-Quran sendiri memberi adab saat menyebut generasi terdahulu. Itu adalah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Ayat ini bukan melarang belajar sejarah, tetapi melarang menjadikannya bahan kebencian. Tujuan mempelajari sejarah dalam Islam adalah mengambil ibrah, bukan menyalakan luka. Ada perbedaan besar antara mengkaji sejarah dan mengadili sejarah. Mengkaji butuh ilmu, mengadili butuh wewenang, dan itu bukan milik kita. Imam Malik, ketika ditanya tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, beliau menjawab dengan makna, itu adalah darah yang Allah selamatkan tangan kita darinya, maka jangan kita kotori lisan kita dengannya. Maknanya jelas. Boleh mengetahui, tidak boleh mencaci. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa peristiwa penting sejarah awal Islam yang sering diceritakan dengan nada konflik. Bukan untuk memenangkan perdebatan, bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk mengembalikan cara baca yang adil, utuh, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan melihat apa riwayat sahihnya, apa yang diperselisihkan, apa penjelasan ulama, dengan satu komitmen, memuliakan sahabat, mencintai ahlul bait, dan menjaga persatuan umat, karena kebenaran tidak butuh teriakan. Ia cukup cahaya. Ketika Nabi wafat, Madinah tidak hanya diliputi duka, ia juga berada di ambang ketidakpastian. Kesedihan itu nyata, tangis itu nyata, kebingungan itu juga nyata. Umar bin Khattab sampai tidak siap menerima kenyataan wafatnya Nabi, dan berkata bahwa beliau hanya pergi seperti Nabi Musa, hingga Abu Bakar datang, membacakan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Ibnu Abbas berkata, seakan-akan manusia belum pernah mengetahui ayat ini sampai Abu Bakar membacanya hari itu. Ini menunjukkan, situasi saat itu bukan stabil secara psikologis. Umat terguncang. Pada saat yang sama,
Ancaman eksternal sudah muncul. Banyak kabilah Arab mulai menarik loyalitas, dan sebagian menolak zakat. Gelombang yang kemudian dikenal sebagai Perang Riddah terjadi tidak lama setelah itu. Artinya, ada risiko nyata perpecahan politik dan keamanan. Dalam konteks inilah, pertemuan di Sakifah Bani Saidah terjadi. Apa yang terjadi di Sakifah? Riwayat paling lengkap tentang Sakifah terdapat dalam Sahih Bukhari. Umar menceritakan bahwa kaum Ansyar berkumpul di Sakifah untuk membahas kepemimpinan. Ketika kabar itu sampai kepada sebagian muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah mendatangi mereka untuk bermusyawarah. Terjadi dialog terbuka. Kaum Ansyar menyampaikan keutamaan mereka, penolong Islam, pelindung Nabi, tuan rumah hijrah. Kaum Muhajirin menyampaikan pertimbangan lain. Kedudukan Quraisy di mata kabilah Arab, faktor penerimaan politik luas. Abu Bakar menyebut sabda Nabi, para pemimpin itu dari Quraisy. Ini bukan argumen sukuisme, tetapi realitas sosial Arab saat itu. Quraisy memiliki legitimasi lintas kabilah. Perdebatan terjadi, tetapi tetap dalam bentuk musyawarah lisan, bukan bentrokan fisik. Lalu Umar membayat Abu Bakar, diikuti yang lain yang hadir di tempat itu. Framing perebutan kuasa menyederhanakan peristiwa kompleks menjadi motif tunggal. Padahal riwayat sahih menunjukkan, ada dialog, ada argumen dalil, ada pertimbangan stabilitas umat, ada kekhawatiran perpecahan, bukan perebutan diam-diam, bukan kudeta tersembunyi, tapi musyawarah darurat. Dalam fikih siasah, ini disebut ijtihad menghadapi kekosongan kepemimpinan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pengangkatan imam atau pemimpin termasuk kewajiban kolektif umat, agar urusan agama dan dunia tidak kacau. Jadi percepatan keputusan bukan tanda ambisi, bisa jadi tanda rasa tanggung jawab. Mengapa terjadi cepat? Karena kekosongan kepemimpinan pada masyarakat suku saat itu sangat berisiko. Tanpa pemimpin, zakat bisa ditolak, baiat suku bisa lepas, klaim kepemimpinan tandingan bisa muncul, konflik bersenjata bisa terjadi. Dan memang, setelah itu, muncul nabi-nabi palsu dan pemberontakan zakat. Kecepatan keputusan justru selaras dengan fakta bahwa krisis benar-benar terjadi. Apakah pengurusan jenazah Nabi diabaikan? Tidak. Riwayat menunjukkan pengurusan jenazah Nabi dilakukan oleh keluarga dan sahabat terdekat, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, keluarga Bani Hashim. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sejarah bahwa merekalah yang memandikan dan menyiapkan pemakaman Nabi. Terjadi pembagian peran, bukan pengabaian. Sebagian fokus jenazah, sebagian fokus stabilitas umat. Dua-duanya kebutuhan syar'i. Dalam fikih, pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, dan kepemimpinan umat juga fardu kifayah. Tidak harus dilakukan oleh orang yang sama. Apakah semua sahabat hadir? Tidak. Dan ini diakui dalam sumber-sumber Ahlus Sunnah tanpa ditutup-tutupi. Sebagian sahabat tidak hadir di Sakifah karena sibuk pengurusan jenazah, belum mendapat kabar, atau datang kemudian. Karena itu baiat terjadi dalam dua tahap. Baiat awal di Sakifah, baiat umum di Masjid Nabawi setelahnya. Model dua tahap ini menunjukkan proses berkembang, bukan konspirasi tertutup. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah membaca Sakifah? Ringkasnya, peristiwa nyata, riwayatnya ada yang sahih, terjadi perbedaan ijtihad, dilakukan dalam tekanan situasi, menghasilkan keputusan politik. Tidak semua detail bebas dari perbedaan riwayat, tetapi tidak boleh diturunkan menjadi tuduhan niat buruk massal terhadap generasi sahabat. Ibnu Taimiyah menegaskan, perselisihan sahabat dalam urusan politik, termasuk ijtihad, yang benar mendapat 2 pahala, yang keliru mendapat 1 pahala. Kesimpulan, Sakifah adalah musyawarah darurat, bukan perebutan gelap, bukan pengkhianatan, tetapi ijtihad dalam krisis. Di bagian berikutnya, kita akan membahas isu yang sering menyusul setelahnya. Salah satu tuduhan yang sering diangkat dalam narasi konflik awal Islam adalah baiat Abu Bakar tidak sah, terjadi pemaksaan. Sebagian sahabat dipaksa tunduk. Kalimat-kalimat ini terdengar tegas, tetapi mari kita uji dengan riwayat yang sahih dan penjelasan ulama. Karena dalam sejarah Islam, klaim keras harus ditimbang dengan sanad yang kuat. Riwayat sahih menjelaskan bahwa baiat kepada Abu Bakar terjadi dalam 2 tahap. Pertama, baiat awal di Sakifah. Kedua, baiat umum di Masjid Nabawi. Hal ini disebutkan dalam riwayat panjang Umar bin Khattab tentang peristiwa Sakifah. Tahap kedua inilah yang menjadi baiat publik terbuka. Artinya, bukan keputusan rahasia, bukan penunjukan tertutup, tetapi pengukuhan di hadapan masyarakat. Apakah semua sahabat langsung baiat di hari itu? Tidak. Dan ini tidak disembunyikan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Sebagian sahabat tidak langsung hadir atau tidak langsung baiat pada hari pertama. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Riwayat sahih menyebut bahwa Ali membaiat Abu Bakar kemudian, setelah wafatnya Fatimah. Ini fakta riwayat, bukan aib, dan tidak otomatis berarti permusuhan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa keterlambatan baiat tidak berarti penolakan kepemimpinan, tetapi bisa karena pertimbangan situasi dan prioritas keluarga saat itu. Apakah ada riwayat pemaksaan? Disinilah pentingnya membedakan riwayat sahih versus riwayat lemah atau bermuatan politik. Sebagian kisah dramatik tentang ancaman,
kekerasan, atau penyerbuan rumah muncul dalam riwayat yang sanadnya diperselisihkan. Perawinya lemah, atau bersumber dari penulis sejarah yang tidak mensyaratkan kesahihan sanad. Contoh, tokoh yang sering menjadi jalur riwayat kisah dramatis adalah Saif bin Umar, yang dinilai lemah oleh banyak ulama hadis, Yahya bin Ma'in, Dohif, Abu Hatim, Matruk, Ibnu Hibban, meriwayatkan riwayat palsu. Karena itu, para ulama hadis tidak menjadikan jalur tersebut sebagai dasar akidah atau penilaian besar terhadap sahabat. Prinsip ulama dalam menilai riwayat konflik sahabat, diantaranya Ibnu Katsir menjelaskan, banyak riwayat tentang perselisihan sahabat mengandung tambahan-tambahan yang tidak sahih, sehingga tidak boleh diterima begitu saja. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, riwayat tentang konflik sahabat ada 3 jenis, yang sahih, diterima, yang dusta, ditolak, dan yang diperselisihkan, ditahan dan tidak dijadikan dasar tuduhan. Ini metodologi ilmiah, bukan pembelaan buta. Situasi krisis politik hampir pasti mengandung ketegangan. Perbedaan pandangan bisa terjadi, namun Ahlus Sunnah membedakan antara ketegangan ijtihad dan kezaliman yang disengaja. Para sahabat adalah manusia, bukan maksum, tetapi mereka generasi terbaik umat. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, hadis ini menjadi landasan bahwa penilaian terhadap mereka harus adil, proporsional, tidak dibangun dari riwayat lemah. Jika benar terjadi permusuhan permanen, sejarah akan menunjukkan perpecahan total. Namun yang terjadi justru, Ali menjadi penasehat penting Abu Bakar. Ali menjadi penasehat Umar. Pernikahan keluarga terjadi lintas jalur sahabat. Kerjasama politik dan hukum berlangsung. Bahkan diriwayatkan bahwa Ali berkata, sebaik-baik umat setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Walaupun ada perbedaan penilaian sanad pada sebagian jalurnya, riwayat pujian Ali kepada Abu Bakar dan Umar memiliki banyak penguat. Mengapa narasi adanya pemaksaan mudah menarik emosi? Karena ia sederhana, dramatis, hitam putih, punya tokoh jahat dan tokoh korban. Padahal, sejarah nyata hampir selalu lebih kompleks. Narasi sederhana mudah viral, riwayat bersanad lebih sulit dipahami. Karena itu penuntut ilmu diajarkan, tidak semua yang menggetarkan emosi mengandung kebenaran ilmiah. Sikap paling selamat adalah menerima riwayat sahih, menahan diri pada riwayat lemah, tidak menuduh niat sahabat, mengakui adanya ijtihad, menjaga adab terhadap seluruh sahabat dan ahlul bait. Imam Malik berkata, siapa yang membenci salah satu sahabat Nabi atau menyimpan kebencian di hatinya terhadap mereka, maka ia tidak mendapat bagian dalam Islam. Di bagian berikutnya, kita masuk ke isu yang sering dijadikan puncak dramatisasi. Apakah sahabat mengkhianati wasiat Nabi? Kita akan bedakan riwayat sahih, riwayat lemah, dan penafsiran yang melampaui data sejarah. Salah satu klaim paling berat dalam narasi konflik awal Islam adalah tuduhan para sahabat mengabaikan wasiat Nabi, terjadi pengkhianatan terhadap pesan terakhir Rasulullah. Ini tuduhan besar, dan tuduhan besar harus diuji dengan dalil besar. Mari kita lihat, apa sebenarnya yang dimaksud wasiat Nabi dalam riwayat sahih. Jika kita kumpulkan hadis-hadis sahih tentang wasiat Nabi di akhir hayat, kita menemukan beberapa pokok pesan yang berulang. 1. Wasiat menjaga salat, dan apa yang kalian miliki di bawah tangan kalian. 2. Wasiat berpegang pada tauhid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. 3. Wasiat berbuat baik kepada Ansyar. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada kaum Ansyar. 4. Wasiat memuliakan Ahlul Bait. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku. Semua ini adalah wasiat sahih yang jelas, dan tidak ada satupun sahabat yang menolak atau mengabaikannya sebagai prinsip agama. Lalu, dari mana tuduhan wasiat kepemimpinan diabaikan? Biasanya, tuduhan ini dibangun dari 2 hal. 1. Peristiwa permintaan Nabi untuk menulis sesuatu menjelang wafat. 2. Penafsiran tertentu atas hadis-hadis keutamaan Ali. Mari kita bahas satu persatu. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa menjelang wafat, Nabi meminta alat tulis agar menuliskan sesuatu. Mari, aku tuliskan untuk kalian suatu tulisan, agar kalian tidak tersesat setelahnya. Terjadi perbedaan pendapat. Di antara sahabat yang hadir, sebagian ingin segera menyiapkan, sebagian melihat Nabi dalam kondisi sakit berat. Umar berkata, rasa sakit Nabi sangat berat, dan kita sudah memiliki kitab Allah. Lalu terjadi perbedaan suara di ruangan, dan Nabi memerintahkan mereka keluar. Bagaimana penjelasan ulama hadis? Imam An-Nawawi menjelaskan, perkataan Umar bukan penolakan wahyu, tetapi ijtihad, karena khawatir memberatkan Nabi dalam kondisi sakit. Ibnu Hajar menjelaskan, seandainya tulisan itu wajib dan pasti harus ada, Nabi akan tetap memerintahkan penulisannya, tanpa bergantung pada perdebatan yang terjadi. Artinya, peristiwa ini adalah ijtihad sahabat dalam situasi genting, bukan penghalangan wahyu. Karena wahyu tidak mungkin gagal tersampaikan oleh perbedaan pendapat manusia. Allah telah menjamin, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Apakah ada wasiat tertulis penunjukan pemimpin? Tidak ada nas sahih
eksplisit yang menyatakan Nabi menunjuk satu nama sebagai khalifah, setelah beliau secara tegas dan tertulis. Yang ada adalah isyarat keutamaan, pujian, kedekatan, perintah, memuliakan. Tetapi tidak ada teks sahih eksplisit. Ini penggantiku. Karena itu para sahabat memahami urusan kepemimpinan sebagai wilayah musyawarah umat. Prinsip ini juga sejalan dengan ayat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Hadis Qadirhum, apa maknanya? Nabi bersabda, barang siapa menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Kata maula dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Penolong, sahabat dekat, yang dicintai, pelindung. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan dan kecintaan kepada Ali, bukan nas eksplisit penunjukan khalifah. Bukti bahwa para sahabat tidak memahaminya sebagai penunjukan khalifah. Mereka yang hadir di Hadirkum tetap ikut musyawarah Sakifah. Jika itu penunjukan eksplisit, tidak mungkin diabaikan oleh seluruh sahabat utama. Penting ditegaskan, Ahlus Sunnah mencintai Ali, memuliakan Ahlul Bait, mengakui keutamaannya, menolak penghinaan terhadapnya. Imam At-Tahawi menulis, kami mencintai keluarga Nabi, dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai seorang pun dari mereka. Jadi bantahan terhadap klaim penunjukan eksplisit bukan berarti merendahkan Ali, justru menjaga pemahaman berdasarkan dalil. Apakah sahabat bisa sepakat mengkhianati Nabi? Secara akal dan nas, sangat tidak masuk akal. Nabi bersabda umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Generasi sahabat adalah murid langsung Nabi, penghafal wahyu, penyebar Islam, penanggung risiko dakwah. Menuduh mereka berkhianat secara kolektif berarti meruntuhkan seluruh fondasi transmisi Islam, termasuk Al-Quran dan Sunnah, yang sampai kepada kita melalui mereka. Kesimpulan, riwayat sahih menunjukkan wasiat-wasiat Nabi yang ditaati. Tidak ada nas eksplisit penunjukan tertulis khalifah. Terjadi ijtihad sahabat dalam kepemimpinan. Tidak ada bukti sahih pengkhianatan massal. Narasi pengkhianatan lahir dari penafsiran sepihak, riwayat lemah framing emosional. Sikap selamat adalah adil kepada sahabat, cinta Ahlul Bait, berpegang pada riwayat sahih. Setelah kita menelaah riwayat-riwayat utama, metode ulama, dan konteks sejarah, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa narasi konflik awal Islam sangat mudah viral, sementara penjelasan ilmiah yang tenang justru jarang menyebar? Jawabannya bukan semata soal data, tetapi soal cara manusia merespons emosi. Cerita yang memicu emosi biasanya memiliki pola. Tokoh korban, tokoh penjahat, konflik tajam, pengkhianatan, rahasia tersembunyi, dramatisasi dialog, kesimpulan tegas. Format seperti ini mudah dicerna, mudah dibagikan, mudah dipercaya, tanpa verifikasi. Sebaliknya, penjelasan ilmiah biasanya menyebut sanad, membedakan riwayat sahih dan lemah, menjelaskan konteks, mengakui perbedaan ijtihad tidak hitam putih. Maka secara emosi, terasa kurang menggugah, padahal secara ilmu, jauh lebih kuat. Karena itu para ulama hadis, sejak awal menekankan, kebenaran ditimbang dengan sanad, bukan dengan efek emosinya. Tidak semua riwayat sejarah setara. Para ulama membedakan, untuk hadis hukum dan akidah, maka disyaratkan sanad ketat. Adapun riwayat sejarah sering dikumpulkan, tanpa seleksi sanad seketat hadis. Imam Ahmad berkata, 3 bidang banyak memuat riwayat yang tidak kokoh. Tafsir, sejarah peperangan, dan kisah-kisah fitnah. Karena itu kisah sejarah tidak boleh langsung dijadikan dasar. Tuduhan akidah, vonis niat, penilaian moral sahabat, tanpa verifikasi sanad. Imam At-Tahawi merumuskan sikap Ahlus Sunnah. Kami mencintai seluruh sahabat Rasulullah. Kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah satu dari mereka, dan tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Ibnu Taimiyah merinci sikap ini, menerima riwayat sahih, menolak riwayat dusta, menahan diri pada yang samar, memberi uzur ijtihad, tidak menuduh niat. Ini bukan sikap menutup mata, ini sikap metodologis. Mengapa menjaga lisan tentang sahabat itu prinsip besar? Karena mereka adalah mata rantai Islam, Al-Quran, sampai kepada kita melalui mereka. Hadis sampai kepada kita melalui mereka. Syariat sampai kepada kita melalui mereka. Allah memuji mereka. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama dari kalangan Muhajirin dan Ansyar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Karena itu para ulama mengatakan, kesalahan ijtihad sahabat, jika ada, tidak membuka pintu celaan. Berikut prinsip praktis yang aman saat menemui konten dramatis sejarah. 1. Periksa sumber riwayat. Apakah disebutkan kitab hadis sahih? Atau hanya kisah tanpa sanad? 2. Waspadai narasi yang terlalu rapi dramatisnya. Sejarah nyata jarang berbentuk dialog film. 3. Perhatikan apakah ada vonis niat. Jika isi konten menuduh ambisi tersembunyi, pengkhianatan massal, konspirasi total, tanpa sanad sahih, maka patut diragukan. 4. Lihat apakah ulama hadis dirujuk, bukan hanya sejarawan, tetapi ahli sanad. 5. Pilih sikap tawakuf atau menahan diri pada hal samar.
Ini sikap salaf. Imam Malik berkata, ketika ditanya konflik sahabat, itu adalah darah yang Allah selamatkan tangan kita darinya. Maka jangan kita kotori lisan kita dengannya. Jika diringkas, prinsip membaca sejarah sahabat secara aman adalah gunakan riwayat sahih. Pahami konteks, akui ijtihad, tolak riwayat lemah, jaga adab, cinta sahabat dan ahlul bait, tahan diri dari vonis niat. Sejarah awal Islam bukan kisah tanpa perbedaan, tetapi juga bukan kisah pengkhianatan massal. Ia adalah sejarah manusia terbaik umat, yang berijtihad dalam situasi besar, dan telah Allah puji dalam kitabnya. Semoga Allah menjaga hati kita dari prasangka, menjaga lisan kita dari celaan, dan menjaga iman kita di atas keadilan.